Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ya, maka bermula isim itu yu'rafu, dikenal akan ianya isim. Dikenal akan dianya isim bil khafdi dengan khafat, wa tanwini dan dengan tanwin, wa dukhulil alif wal lami dan dengan masuk alif dan lam, wa hurufil khafdi dan dengan masuk huruf khafat. Dari makna kita udah paham, Ustaz. Maka bermula isim. Isim mubtada kan? Yu'rafu itu dikenal akan ia, harus ada akan ia. Kenapa akan ia? Naib fa'il. Yu'rafu kan fi'il mudhari' majhul, harus ada naib fa'ilnya. Naib fa'il ada dua. Ada kala dhahir, ada kala mudmar. Kalau di depan yang enggak ada isim dhahir yang rafa, yang cocok jadi naib fa'il, berarti naib fa'ilnya mustatir dhamir. Karena di depan yu'rafu enggak ada bil khafdi tanwini kan? Naib fa'il kan marfu. Berarti mesti mustatir. Yu'rafu fi'il mudhari' majhul, tandanya dhammah huruf pertama, fathah huruf sebelum akhir kan gitu. Dia perlu kepada naib fa'il. Naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Yang itu. Baru kita jumlah fi'il naib fa'il jadi khobar. Maka bermula isim itu dikenal akan dianya isim. Tanda isim bil khafdi, ada khafat di ujungnya. Khafat itu identik dengan kasrah, walaupun tidak selalu kasrah. Khafat itu tandanya banyak, tanda aslinya kasrah. Setiap kata isim yang di ujungnya ada kasrah berarti dia khafat. Kalau isim mufrad. Tapi kalau isim tasniyah khafatnya dengan ya. Zaidaini ya. Kalau jamak mudzakkar salim khafatnya juga dengan ya kan? Kalau isim mufrad baru kasrah, jamak taksir baru kasrah. Nah itu. Buat tanwini, dan isim juga dikenal dengan tanwin. Tanwin juga di ujung. Orang kita udah tahu tanwin, bunyi nun sukun, bunyi doang, tulisannya nggak ada. Itu kekhususan isim. Tanwin nggak masuk ke fi'il, tanwin nggak masuk ke huruf, kan? Tanwin cuma ada di isim, maka dia bisa jadi tanda isim. Wa dukhulil alif wal lam dan masuk alif lam. Alif lam di awal. Di kalimat-kalimat yang ada alif lamnya pasti isim. Wa hurufil khafdi dan dengan masuk huruf khafat. Huruf khafat huruf jar. Nah, dah. Yakni bermaksud oleh musannif annal isma yatamayyadu. Tamayyaza yatamayyadu. Berarti kalimatnya fi'il mudhari'. Fal ismu annal isma yatamayyadu anil fi'li. Yakni bermaksud oleh musannif annal isma, bahwa sungguhnya isim itu yatamayyadu, berbeda ianya isim anil fi'li dari fi'il, wal harfi dan dari huruf, bil khafdi dengan khafat. Isim itu berbeda ia dari fi'il dan huruf dengan khafat. Di isim ada khafatnya, di fi'il dan huruf nggak ada khafatnya. Nah itu. Nahu marartu bi Zaidin, seperti marartu bi Zaidin, saya berpapasan dengan si Zaid. Marartu saya melalui, saya berpapasan, saya ketemu. Marartu bi Zaidin, saya berpapasan dengan si Zaid. Bi Zaidin, Zaidin kalimatnya isim karena ada khafat. Di sini khafat dulu, bil khafdi, khafat, yaitu Zaidin ada kasrah, ya kan? Kemudian tanda kedua ada huruf jar juga, ada tanwin juga. Tapi karena di sini bil khafdi sedang dicontohkan khafat, berarti kita ambil Zaidin khafat. Tanda khafatnya kasrah. Nah, isim mufrad. Jadi setiap kalimat yang ada di depannya khafat, kasrah misalkan, berarti isim kan? Alhamdi misal. Hamdi isim karena khafatnya. Allahi isim khafat. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, ya kan? Al-Maliki misalkan, dan seterusnya. Tuh. Wa ghulamu Zaidin, wa ghulami Zaidin, wa ghulami Zaidin, marartu bi Zaidin wa ghulami Zaidin. Aku berpapasan dengan budak si Zaid. Ghulami berarti isim juga karena ada khafat. Zaidin juga isim karena ada khafat. Fa Zaidun al majruru bil ba'i wa ghulamun ismani li wujudil khafdi. Maka bermula Zaidun al-majrur yang dijar dengan ba tadi, bi Zaidin. Fa Zaidun al-majruru bil ba'i, maka bermula Zaidun yang dijarkan dengan ba.
Wa gulamun, dan lafat gulamun itu ismani, dua isim. Kenapa isim? Liwujudil khafdi, karena ada khafat. Udah gampang banget pokoknya. Kan? Ya. Wat tanwini, yang kita baca tanwini, berarti tanwini isim karena ada khafat di ujungnya ni. Ya. Di sini wat tanwini kita atah kepada bil khafdi. Kita ulang, isim berbeda ia dari fi'il dan huruf. Pertama bil khafdi, kedua bit tanwini, dengan adanya tanwin. Nahu contohnya Zaidin wa rajulin. Zaidin wa rajulin. Zaidin ada tanwin, ada khafat juga. Rajulin ada tanwin, ada khafat juga. Berarti dia isim. Zaidun wa rajulun kullun minhuma ismun liwujudit tanwini fi. Zaidun, maka bermula Zaidun dan rajulun. Kullun itu tiap-tiap, kullun. Kullun juga isim, ada tanwin kan? Kullun. Itu tiap-tiap minhuma, dari keduanya, Zaidun dan rajulun, ismon, itu isim. Ismon juga isim, ada tanwin. Liwujudit tanwini fihi, karena ada tanwin padanya tiap-tiap. Nah. Itu masih yang kemarin kan? Wat tanwinu nunon sakinatun. Bermula tanwin itu nun. Nunon di sini isim. Kenapa? Ada tanwin. Nunon isim. Sakinatun isim. Ada tanwin. Hah? Wat tanwinu nunon. Dan bermula tanwin itu nun yang sukun. Talhaku, yang terhubung ia. Al-akhirah, akan akhir. Yang terhubung ia akan akhir. Akhir isim. Lafdan pada lafad. La khattan, tidak pada tulisan. Tanwin nunun sakinatun, nun yang sukun. Talhaku, yang terhubung ia. Al-akhirah, akan akhir isim. Lafdan pada lafad, tidak pada tulisan. Itulah tanwin. Bunyi nun sukun, nggak ada tulisannya. Lafdan kalimatnya isim, ada tanwin. Khattan isim, ada tanwin. Nah, itu gampang ya. Wa dukhulil alifi wal lami. Dukhulil alifi. Kenapa kita baca dukhuli? Kita atah kepada bil khafdi di atas. Nah, itu bil khafdi. Nah, jadi bil khafdi di atas kan tadi wal harfi bil khafdi bit tanwini bi dukhulil alifi wal lami. Ya, makanya kita baca dukhuli. Kita ulang, annal isma yatamayyadu. Sesungguhnya isim berbeda ianya isim dari fi'il dan huruf. Pertama bil khafdi dengan khafat, kedua bit tanwini dengan tanwin, ketiga bi dukhulil alif wal lam kan. Jadi seolah-olah di belakang dukhuli ada bi. Ya, bi dukhulil alif wal lam dengan masuk alif dan lam. Nahu mana contohnya? Ar-rajulu. Ar-rajulu boleh, ar-rajuli juga boleh. Nahur rajuli wal ghulami. Rajul, ghulam isim karena ada alif lamnya. Al-ghulam alif lamnya. Coba orang Arab membedakan isim yang ada alif lam sama yang tidak, beda. Kalau alif lam itu udah kenal kita. Kita sebut ar-rajul, itu kita udah tahu laki-laki yang dimaksud siapa. Kalau rajulun itu nggak tahu kita. Ngerti kan? Rajulun nakirah umum. Tapi kalau kita sebut ar-rajul, itu dalam kepala kita udah tahu siapa yang kita maksud. Apa si Zaid, apa si Umar, apa si Khalid, gitu maksudnya. Ini contohnya. Ustadz Tasfin dari mana? Oh, minal masjid. Minal masjid kan pakai alif lam. Berarti itu Ustadz udah tahu masjid yang mana. Oh, dari masjid. Masjid itu mungkin. Ya, jadi kalau min masjidin itu nggak jelas masjid yang mana. Jadi itu bedanya nanti. Orang Arab kalau satu isim pakai alif lam itu dia udah ma'rifah, udah tahu. Pendengar juga udah paham. Ya kan? Nah itu. Ustaz tadi makan apa? Makan nasi, pakai alif lam. Itu saya udah paham nih pendengar. Oh, nasi goreng maksudnya. Karena pagi udah biasa kan? Nah, itu udah maklum. Itu pakai alif lam. Itu Ustaz, ma'rifah. Nah itu. Fakullun minhuma ismun lidukhuli al-alaihima. Fakullun minhuma. Maka bermula tiap-tiap dari keduanya. Keduanya ar-rajul dan al-ghulam. Itu ismun, isim namanya. Lidukhuli al-alaihima, karena masuk al kepada keduanya. Ya. Dah. Ini ringan lah.
Wa hurufil khafdi, kita baca hurufi atas kepada bil khafdi di atas. Isim berbeda ia daripada fi'il dan huruf wa hurufil khafdi, dengan huruf khafat. Bahasa lainnya huruf jar. Kenapa disebut huruf jar? Karena tugasnya menjarkan isim. Kenapa disebut huruf khafat? Tugasnya mengkhafatkan isim. Setiap ada isim di depan dia mesti dikhafatkan. Dari baitu ada minal baiti ya. Masjidu minal masjidi. Disebutlah huruf jar. Itu mudahnya. Ya, hurufil khafdi dan dengan huruf khafat. Nahu contohnya maratu bi zaidin. Masih itu aja. Maratu bi zaidin. Zaidin isim karena ada huruf jar yaitu bi. Kemudian karena khafat din, karena tanwin banyak banget tandanya kah? Nah, maratu bi zaidin wa rajulin. Fakullun minhuma ismun, maka bermula tiap-tiap dari keduanya zaidin dan rajulin itu isim. Lidukhuli harfil khafdi, karena masuk huruf khafat. Karena masuk huruf khafat. Wahia, dan dianya huruf khafat. Al-ba'u itu ba. Wahiyal ba'u. Dan dianya huruf khafat itu ba. Alaihima. Alaihima masuk kepada keduanya. Kepada keduanya zaidin dan rajulin. Ada di kitab Ustaz alaihima? Ada. Apa pertanyaannya? Titik dulu. Nah. Nanya, mau nanya apa? Kenapa baca kulun? Kenapa baca ini? Kenapa baca itu? Nanya aja semuanya. Apa yang mau paham di pikiran, tanya semua Ustaz. Cara bertanya, sesuatu yang belum jelas di pikiran kita, itulah yang ditanyakan ya. Itu cara bertanya. Cara menjawab lain lagi. Ya. Setiap yang kita baca harus kita tahu alasannya. Kalau kita udah tahu alasannya, itu udah bisa baca kita. Yang apa itu? Ismi lidahuli itu tuh. Lidahuli, kenapa duhuli itu? Kenapa dukhuli? Karena li huruf jar. Huruf la itu. Lam huruf jar itu. Li dukhuli. Li huruf jar, dukhuli majrur dengan li, tanda jar kasrah. Kemudian dukhuli mudhaf, harfi mudhaf ilaih. Kenapa kita baca harfi? Karena jadi mudhaf ilaih. Kemudian kita mudhafkan sekali lagi, mudhaf harfi, khafdi mudhaf ilaih. Boleh berkali-kali ya? Nanti ngikut yang di atas tunggu. Yang mana? Dua huruf khafdi itu. Bukan ngikut dia. Li dukhuli harfi. Kenapa baca dukhuli? Karena ada huruf jar. Kenapa baca harfi? Karena dia jadi mudhaf ilaih. Mana jadi mudhaf ilaih? Dua isim yang digabung, isim yang kedua namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ketentuannya selalu kasrah. Jadi bukan ngikut dia, memang begitu. Rasulullahi. Kenapa baca Rasulullahi enggak Rasulullah misalnya? Enggak? Oh, enggak boleh karena Allahi mudhaf ilaih kasrah. Nah. Mudhaf ilaih dijibari kasrah tabri. Ya, paham Ustaz? Itu ada syair dalam bahasa Aceh. Mudhaf ilaih dijibari kasrah tabri. Mudhaf ilaih selalu kasrah. Maknanya selalu khafat. Bisa kasrah, bisa ya kan? Udah aturannya. Mana lagi? Al-ba'u. Kenapa baca al-ba'u? Khabar. Iya mubtada, wahiyal ba'u. Dan dianya huruf khafat itu ba. Khabar marfu kah? Makanya al-ba'u. Iya mubtada. Yang mana? Iya mubtada. Isim dhamir. Isim dhamir kan dibina kemarin. Hiya isim dhamir mabni alal fathi, bina atas fathah. Makna bina lihat apa adanya. Hiya harokatnya fathah, berarti hiya isim dhamir mabni di atas fathah. Karena jadi mubtada kita sebut pada mahal rofa. Karena mubtada marfu. Nah, yang mana lagi? Fakulun dengan fakulun beda. Fakullu sama? Fakulun dengan fakulun. Beda. Mesti pakai fakullun. Nggak boleh fakullu. Karena nakirah dia. Nggak ada alif lam, harus ada tanwin. Kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Karena kullu nggak ada alif lam, harus ada tanwin. Maka baca kitab harus terang. Fakullun. Nah, gitu. Zaidun. Ya enggak? Baitun. Kan gitu? Kalau ada alif lam, al-baitu. Hamdun. Alhamdu. Nah, itu. Kalau nggak pakai alif lam berarti tanwin. Nah, harus ada tanwin. Nah, harus ada. Walaupun tidak semuanya. Selalu ada kecuali. Karena ada isim-isim yang memang nggak boleh ada tanwin. Isim ghairu munsharif kan? Nah, itu. Yang mana? Kenapa ismon? Ismon yang mana? Fakullun minhuma ismon. Lidukhuli. Ismon khobar. Kullun mubtada.
Maka baru mulai tiap-tiap dari keduanya itu isim. Kullun mubtada, kita baca rafa karena mubtada, ismun karena khabar. Nah, kan? Mesti ada alasannya. Yang mana lagi? Nah, kita baca dulu satu baris lagi, nanti di bawah tanya lagi. Summa, summa zakara jumlatan min hurufil khafdi faqala. Summa kemudian zakara menyebut ianya musannaf. Zakara menyebut oleh musannaf atau ianya musannaf jumlatan akan sekelompok, sejumlah. Akan sekelompok min hurufil khafdi dari huruf-huruf khafat. Faqala maka berkata ianya musannaf. Ya, summa zakara. Kemudian menyebut ianya musannaf jumlatan akan sekumpulan, sekelompok min hurufil khafdi dari huruf-huruf khafat. Faqala maka berkata ianya musannaf. Dah, saya yang nanya sekarang. Kenapa baca summa? Karena huruf ataf. Maka kalau orang ataf kenapa baca summa? Ada emang tertulis begitu. Jangan terkecoh dengan pertanyaan. Kenapa baca summa? Karena huruf ataf. Huruf ataf kenapa baca summa? Ya memang summa. Dari orang Arab ngomong summa. Dalam kitab Jarumiyah nanti huruf ataf ada 10. Waw fa summa. Kan summa di sana. Makanya kita baca summa. Kalau kita baca sama, artinya beda. Kalau summa kemudian, kalau sama isim isyarah. Sama di sana kan. Huna di sini, sama di sana. Kalau sama isim isyarah nanti. Nanti kita baca summa. Zakara. Kenapa baca zakara? Fi'il madhi. Fi'il madhi memang selalu fathah. Fa'ala kan? Fa'ala, fa'alu zakara. Nah, zakara fi'il madhi perlu kepada fa'il. Di sini fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Summa dzakara. Kemudian menyebut ianya musannaf. Kembali ke musannaf. Jumlatan. Kenapa baca jumlatan? Apa yang membuat jumlah jadi jumlatan? Maf'ul bih. Maf'ul bih selalu mansub ketentuannya kan? Maf'ul adalah isim yang mansub kan gitu. Nah, jumlatan maf'ul bih mansub dan nasab fathah. Kenapa pakai tanwin? Jumlatan. Karena nggak pakai alif lam. Kalau ada alif lam, summa zakaral jumlata, kan gitu. Karena nggak ada alif lam, jumlatan. Nah itu. Min, kenapa baca min? Huruf jar. Memang di sono tertulis min, kan gitu. Hurufi, hurufi. Majrur dengan min. Tanda jar kasrah kan? Nah, cuma hurufi, kenapa hurufi nggak harfi? Nggak boleh ini ada waw. Ini jamak. Harfun satu huruf, harfani dua huruf. Hurufun banyak huruf, jamak taksir. Min hurufil khafdi. Kenapa baca khafdi? Kenapa? Na'at. Nah, ini nggak cukup syarat kita na'at. Kalau na'at ma'rifah, nakirah, kan gitu. Kemudian kalau na'at itu ada makna yang huruf yang khafat. Ini huruf khafat langsung. Mudhaf ilaih. Min hurufil khafdi. Huruf mudhaf, khafdi, mudhaf ilaih. Masih bingung mudhaf ilaih. Ya kan? Gampang tanda mudhaf ilaih begini. Rumah saya itu pasti mudhaf ilaih. Tangan saya, tangan si Zaid, mudhaf ilaih. Ya kan? Nah, rumah yang bagus. Rumah yang bagus itu sifat itu. Ada yang kan? Rumah yang cakep. Baitul jamil, al baitul jamil itu baru na'at. Kalau ada yang, kalau nggak ada biasanya mudhaf ilaih. Kodenya begitu. Ini mati lagi ya. Makasih. Berkah. Astagfirullahaladzim. Kalau mudhaf itu satu isim juga. Mudhaf pasti isim, mudhaf ilaih juga isim. Satu isim mudhaf, beda mudhaf dan mudhaf ilaih apa dia? Dua isim kita gabung. Rumah saya, rumah namanya mudhaf, saya namanya mudhaf ilaih. Isim pertama mudhaf, isim kedua mudhaf ilaih. Itu. Abdur Rahmani. Itu kan dua isim. Abdul satu, Ar-Rahmani satu. Abdul namanya mudhaf. Ar-Rahmani mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu kasrah. Kalau mudhaf tergantung kalimat di belakangnya. Baru tunggu idofah di sini. Idofah. Idofah nah mudhaf ilaih juga. Nah, ini belum paham Ustaz. Gini ceritanya. Abdur Rahmani. Pertama abdun hamba.
Ar-Rahman ini nama Allah. Kita gabungkan, kita ambil Abdun, kita lekatkan ke Ar-Rahman. Jadi Abdur Rahman. Pekerjaan kita itu namanya idhofah. Nah, itu idhofah. Proses menggabungkan dua isim namanya idhofah. Kan idhofah. Cuma isim pertama namanya mudhaf, isim kedua namanya mudhaf ilaih. Jadi ada idhofah, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ya kan? Kalau bahasa kita begini. Contoh lain. Saya pinjam pena. Saya meminjam, namanya i'arah, meminjamkan. Saya namanya orang yang meminjam, itu orang yang dipinjam, kan gitu. Nah, itu bahasa mudahnya. Jadi idhofah itu nggak kelihatan. Menggabungkan dua isim namanya idhofah. Idhofah menyandarkan. Kita sandarkan satu isim, kita sematkan. Tahu sematkan, kan? Kita sematkan, kita lekatkan satu isim dengan isim yang lain namanya idhofah. Isim pertama disebut mudhaf, isim kedua mudhaf ilaih. Nah, okay. Jadi hurufun, tadinya kan hurufun sendiri, khafdun sendiri, kita gabungkan. Hurufil khafdi namanya idhofah. Jadi hurufi namanya mudhaf, khafdi namanya mudhaf ilaih. Dah, ada lagi. Faqala, ini fa ataf nih. Fa ataf. Waw fa summa kan? Waw fa summa au am. Qala. Qala kalimatnya apa? Apa qala? Fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Faqala, maka berkata ianya musannif. Wahia min dan ila. Wahia, kembali ke huruf khafat dalam matan di atas. Dan bermula adanya huruf khafat itu min dan ila dan seterusnya. Sampai 13 kan? 9, 10, 11 sampai 12. Min ilaan sampai wa kasam pakasam takasam. Udah. Sekarang baru contoh. Sirtu minal basarati ilal kufati. Sirtu, aku berjalan. Minal basarati, dari kota Basrah. Ilal kufati, hingga Kufah. Kota Kufah, ini kota dua-duanya. Nah, itu contohnya. Sirtu. Nah, sirtu fi'il madhi. Tasrif ke-13. Sirtu, aku berjalan. Sirtu, aku telah berjalan. Saro asalnya. Kalau udah bisa ba'a, udah bisa. Ba'a yabi'u. Saro yasiru. Ba'a ba'u sampai bi'tu bi'na. Aku jual, kami jual. Sirtu sirna. Yang itu sirtu fi'il dan fa'il. Artinya fi'il madhinya saro. Tu isim dhamir. Isim dhamir mabni kan? Mabni di atas dhammah. Karena jadi fa'il sudah sebut pada mahal rafa. Pada mahal rafa udah ada fi'il, udah ada fa'il. Fi'il berjalan, fa'il aku. Min huruf jar. Min huruf jar. Sekarang kita baca minal. Kan gitu? Nah, itu kenapa? Gini aturannya. Kalau bertemu dua yang sukun, gimana mudahnya? Minal boleh, minil juga boleh, minul juga boleh. Cuma yang paling mudah minal, yang paling ringan. Ya. Perhatikan ini. Min nun sukun. Nun sukun. Al basrah kan sukun juga, alif lam tuh. Alif lam kan? Hamdah wasal namanya ya. Hamdah wasal kalau kejepit kan jadi hilang dia. Tadinya al basrah. Kalau ada minal, minal basrah, alif lamnya hilang kan? Ya, min huruf jar, basarati majrur bimin, tanda jar kasrah. Ila huruf jar, kufati majrur bi ila, tanda jar kasrah. Itulah tugas huruf jar. Nah, apa yang ditanya di situ? Fakullun minal basarati wal kufati ismun. Maka bermula tiap-tiap dari Basrah dan Kufah dalam contoh di atas. Fakullun minal basarati wal kufati, maka bermula tiap-tiap dari Basrah dan Kufah itu isim. Isim dia. Kenapa? Lidukhuli min alal awwali wa ila alasani. Lidukhuli karena masuk min alal awal, atas yang pertama yaitu Basrah, wa ila, dan karena masuk ila alasani kepada kalimat yang kedua. Ya, ilal Kufah. Kufati isim kan? Ada ila. Basrah isim ada min. Nah, ada. Kan gampang banget.
Wa an, dan huruf jar selanjutnya an. Nahu contohnya. Ramaitu sahma anil kausi. Ramaitu sahma. Aku lempar akan anak panah. Sahma anak panah. Ramaitu sahma, aku lempar akan anak panah anil kausi, dari busurnya. Busur gagangnya kan? Anak panah pun melesat meninggalkan busurnya. Ramaitu sahma, aku lempar akan anak panah anil kausi, dari busurnya. Ramaitu, apa kalimatnya? Fi'il dan fa'il. Roma fi'il madhi kan? Kita tasrif ke-13, ramaitu ramaina. Kita harus belajar tasrif. Rama yarmi ramyan fawa ramin wadaka marmiyun irmi la tarmi marman mirman. Fa'ala dulu. Jadi rama itu ramaina kan? Rama fi'il madhi itu isim dhamir mabni ala dhammah. Dia sebut pada maha rafa' jadi fa'il. Sama yang tadi siang untuk tasbih, aku makan akan roti korban. Rama itu sama, aku lempar akan panah. Sama apa namanya? Korban kecelakaan. Maf'ul bih. Korban itu maf'ul bih, ya kan? Jadi sama maf'ul bih mansub dan nasab fathah. An huruf jar, kausi majrur, tanda jar kasrah. Kausi berarti isim karena ada an. Ustaz lihat di sini. An asalnya an. Sekarang anil kan? Gimana mudahnya kan? Min tadi minal. Gimana gampangnya? Min, kalau mini kan berat. Kasrah. Ya, mini. Mina. Ani kasrah. Dari atas enak turun, dari bawah naik gitu kan. Nah, kalau turun terus masuk jurang kan gitu Ustaz. Min kan kasrah kan? Makanya mina. Ani, ya kan? Min hum, kalau kita sambung isim dhamir min hum. Kalau ala him, nah, lebih gampang kan? Itu bebas, hum sama him sama aja. Itu bukan perubahan namanya. Gimana mudahnya? Min hum, itu ceritanya dari bawah naik ke atas. Kalau dari atas turun, alaihim, ya kan? Nah. Tapi ada juga yang dari bawah ke bawah. Fihim, jarang fihum, gitu jarang. Ya kan? Gitu. Huruf jar nanti bebas. Gimana mudahnya? Nah, fal kausu ismon, maka bermula kausu itu isim. Lidukhuli an alaihi, karena masuk an alaihi atasnya kaus. Fal kausu ismon. Kata kausu itu isim karena masuk an kepadanya. Wa ala, dan contoh ala. Nah, contohnya rakibtu alal farasi. Rakib itu aku menunggangi. Rakib itu aku telah menunggangi alal farasi, di atas kuda. Rakib itu fi'il madhi ke-13. Rakiba, rakibu. Rakib itu rakibna. Rakiba fi'il madhi itu isim dhamir mabni ala dhammah pada maha rafa' fa'il. Ala huruf jar. Farasi majrur bi ala, tanda jar kasrah. Fal farasu ismon lidukhuli ala alaihi, maka bermula faras itu isim lidukhuli karena masuk ala alaihi, karena masuk ala alaihi atasnya faras. Nah itu Ustaz, gampang banget. Tunggu, ini kenapa dibaca kalau khusus? Gimana? Ini mubtada kan tengok kalau khusus. Ya. Oh ini Fa huruf ataf. ya di bawah lu. Atapnya kemana tengok? Atafnya? Nah, atafnya jauh nanti ke belakang, jadi biarin dulu. Ya kan? Jadi tinggal disebut fa huruf ataf, itu aja. Di ataf kemana masih gelap. Yang penting kausu mubtada. Nah, itu. Nah, kan? Nah, kausu mubtada. Kenapa baca kausu mubtada? Ismon karena khobar kan? Nah. Wafi nahu, dan fi seperti al-ma'u fil kauzi, air itu di dalam gelas. Al-ma'u fil kauzi, air itu di dalam gelas. Al-ma'u mubtada marfu dan rafa' dhamma, fi huruf jar, kauzi majrur.
jar majrur jadi khobar. Al ma'u fil khawdi, air itu di dalam gelas. Fal qawdu ismun. Kadang fa juga bukan nurata Ustaz. Kadang fa tafri juga bisa. Jadi fa kelihatannya fa tafri ini menjelaskan qawdu. Fal qawdu, maka qawdu di belakang itu isim namanya. Lidukhuli fi alaih, karena masuk fi alaihi di atasnya qaus. Nah. Masya Allah, gelap gulita. Rubba. Nah, lagi kita habiskan. Rubba rajulin karimen laqituhu. Rubba rajulin karimen. Rubba huruf jar, maknanya sedikit. Sedikit laki-laki yang dermawan. Karim dermawan. Rubba rajulin karimen. Sedikit laki-laki yang dermawan. Laqituhu, itu yang aku temui akan dia. Rubba rajulin karimen. Sedikit laki-laki yang dermawan, itu yang aku temui akannya laki-laki. Jadi rubba huruf jar. Rajulin majrur dengan rubba, tanda jar kasrah. Karimen na'at kepada rajulin. Kan ada yang tadi? Nah, makanya na'at. Rubba rajulin karimen. Sedikit laki-laki yang mulia. Enggak boleh mudhaf rajuli, karimen mudhaf ilaih. Karena rajulin udah tanwin kan? Nah, rajulin karimen na'at. Laki itu fi'il fa'il, hu maf'ulnya. Aku temui akan dia. Ada pertanyaan? 30 menit. Farajulun ismun lidukhuli rubba alaihi. Maka bermula rajulun itu isim karena masuk rubba atasnya rajulun. Oh, kita selesaikan dikit lagi biar besok fi'il. Wal ba'u dan ba. Nahu contohnya marartu bi Zaidin. Ini udah 10 kali ketemu di belakang ya. Marartu bi Zaidin. Aku berpapasan dengan Zaidin. Masa kita nggak bisa? Jadi Zaidin isim karena ada bi kan? Hurufnya udah. Fa Zaidun ismun lidukhulil ba'i alaihi. Maka Zaidun itu isim karena masuk ba atasnya Zaidin. Wal kafu dan kaf. Nah, huruf jar selanjutnya kaf. Mana contohnya? Zaidun kal badri. Si Zaid itu seperti bulan purnama. Masya Allah, ganteng benar si Zaid ya. Kal badri. Kalau badar kan itu perumpamaan ganteng. Tola'al badru alaina kan? Muncullah badar kepada kami. Itu badar itu Nabi Muhammad. Nah, kan? Ini Zaidun kal badri. Si Zaid itu seperti badar. Seperti bulan purnama, badar. Zaidun mubtada, marfu' bil ibtida' tanda rafa' dhamma. Zaidun isim karena ada tanwinnya. Juga nama orang. Kaf huruf jar. Badri majrur dengan kaf, tanda jar kasrah. Berarti badri isim karena ada kaf. Nah, itu. Fal badru ismun lidukhulil kafi alaih. Maka bermula badar itu isim karena masuk kaf kepadanya badar. Gampang enggak kan? Ada gampang banget. Walam dan contoh lam. Dan lam huruf jar selanjutnya lam. Nahu contohnya al-malu li Zaidin. Bermula harta itu milik si Zaid. Al-malu li Zaidin. Harta itu untuk si Zaid. Jadi huruf jar itu, lam huruf jar itu banyak artinya. Bisa untuk, bisa bagi, bisa karena, bisa milik, macam-macam. Ya, gimana mudahnya aja. Al-malu li Zaidin. Harta itu untuk si Zaid boleh. Harta itu milik si Zaid boleh. Harta itu khusus untuk si Zaid juga boleh kan? Malu mubtada, li Zaidin, li huruf jar, Zaidin majrur. Fa Zaidun ismun li dukhulil lami alaihi. Maka bermula Zaidun itu isim karena masuk lam alaihi kepadanya Zaid. Gimana Ustaz Rahman? Udah. Tinggal huruf kasam. Wa huruful kasami. Dan huruf kasam. Makna huruf kasam dan dianya huruf kafat itu huruf kasam. Tadi huruf kasam juga huruf kafat. Huruf kafat, huruf kasam juga masuk kategori huruf jar. Ya. Dia tugasnya mengejarkan. Jadi huruf kafat itu, kalau huruf kasam itu huruf jar juga. Cuma kenapa diberi nama khusus? Karena dia khusus penggunaannya untuk sumpah. Ya, orang Arab kan suka bersumpah. Apa-apa sumpah. Wallahi demi Allah kan. Orang Arab begitu. Coba orang Arab ngomong sekarang. Lihat nonton film Arab. Wallahi.
Apa-apa wallahi demi Allah kan? Di Pondok Tengku. Santri langsung. Nah, itu contoh orang Arab itu. Kalau di sono ada di kampung yang tarik ini, ada nggak di kampung Ustaz? Jadi orang kalau suka, kalau nyancok ini, pokoknya kalau narik ini tanda untuk meyakinkan kayak sumpah gitu. Nggak ada? Mungkin khusus di Aceh kali ya. Gimana tuh? Nggak tahu bahasanya, nyancong katanya. Pokoknya kalau nggak percaya biar panjang ini apa namanya? Yang biar kendur gitu sih. Iya. Ini. Pokoknya ditarik itu untuk meyakinkan biasanya. Misalkan dia ngomong sama temannya nggak percaya kan? Ditarik lehernya. Ini tanda bukti untuk meyakinkan, bisa menggantikan demi Allah. Nah, itu. Sini nggak ada. Macam-macam aneh. Wa huruful qasami dan huruf sumpah. Wahia min jumlati hurufil khafdi. Wahia dan dianya huruf kasam. Wahia dan dianya huruf kasam itu min jumlati hurufil khafdi. Itu dari jumlah huruf hafal. Dari jumlah huruf hafal atau dari kumpulan huruf hafal. Artinya huruf kasam itu termasuk huruf hafal. Wastu'milat fil qasami. Wastu'milat dan digunakan akan dianya huruf kasam ya pada kasam, pada sumpah. Digunakan akan dianya huruf kasam boleh, huruf kafat juga boleh. Digunakan akan dianya huruf kafat pada kasam. Makanya disebut huruf kasam. Wahia dan dianya huruf kasam, hia kembali ke huruful kasami. Dan dianya huruf kasam itu al-wawu wal ba'u wat ta'u. Waw, ba dan ta. Tiga-tiganya artinya demi. Demi. Contoh wallahi, billahi, tallahi. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Tapi ada perbedaan nanti di kitab Hakim nanti. Apa beda waw, ba dan ta? Ada bedanya. Ya kan? Mas secara umum ya sama aja dulu. Falafdul jalalati ismon lidukhuli hurufil kasami alaihi. Falafdul jalalah, maka berumlah lafaz jalalah. Yang mana lafaz jalalah? Allah lah. Allah itu lafaz jalalah. Falafdul jalalati, maka berumlah lafaz jalalah itu isim. Kenapa? Lidukhuli hurufil kasami alaihi, karena masuk huruf kasam alaihi di atasnya lafaz jalalah. Jadi wallahi Allah, Allah, Allah itu isim karena masuk waw, ba dan ta. Atur nuhun, terima kasih Neneng Gelis ya. Tahu, atur nuhun, bahasa Bogor. Iya. Neneng Gelis. Masya Allah. Ya, enggak apa-apa. Nah. Oke. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Kalau ada pertanyaan boleh. Nah, itu.